Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairun Nur Natasha dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam non reguler. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Bapak Fikri Farihin MPD, yaitu dengan judul Hubungan Manusia dengan Agama. Yang pertama ada manusia dan kebutuhan terhadap agama. Ada perbedaan yang jelas antara manusia dan binatang. Manusia diberi akal oleh Tuhan, sedangkan binatang tidak demikian. Manusia memerlukan bimbingan dan petunjuk yang benar dan bernilai mutlak untuk meraih kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, di samping akal, Tuhan juga memberikan anugerah lain kepada manusia sebagai pembimbing gerak akal, yaitu agama. Fitrah manusia. Latar belakang perlunya manusia pada agama adalah karena dalam diri manusia terdapat potensi untuk beragama. Murtadho Mutahari mengatakan bahwa ketika berbicara tentang para nabi, Imam Ali menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia pada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Kecenderungan berketuhanan yang dibawa sejak lahir dikenai dengan istilah fitrah berketuhanan atau keberagaman. Salah satu ayat yang dijadikan alasan bahwa kebertuhanan yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Al-ayah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kata fitrah dalam ayat tersebut lazim diartikan sebagai potensi, kecenderungan, tabiat atau insting. Dalam at-ta'rifat, fitrah diartikan sebagai potensi yang siap menerima agama. Potensi atau insting merupakan potensi atau insting yang berkecenderungan menerima ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan fitrah yang suci itulah manusia terbimbing mengenal Tuhannya. Yang ketiga ada kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang melatar belakangi manusia memerlukan agama adalah manusia memiliki berbagai kesempurnaan dan kekurangan. Hal ini antara lain diungkapkan oleh kata an-nafs dalam pandangan Al-Quran, sebagaimana dituturkan oleh Quraisy Shihab. Nafas diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun juga dari luar. Tantangan dari dalam berupa dengan hawa nafsu dan juga bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhannya. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, dan juga pikiran yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhannya. Pembahasan kedua yaitu ada fungsi agama bagi kehidupan manusia. Secara garis besar, fungsi agama bagi kehidupan manusia dapat dilihat dari aspek personal dan sosial. Aspek personal berkaitan dengan kesalehan individual. Setiap individu harus mempresentasikan diri sebagai hamba yang senantiasa memelihara hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan menjalankan ajaran agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah khusus yang bersifat personal mencerminkan kesalehan individual. Edukasi dan bimbingan. Agama memiliki otoritas untuk melakukan pembimbingan dalam berbagai hal untuk meraih kebahagiaan dan menjauhkan dari segala malapetaka kehidupan.
Agama mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Para nabi dan rasul sebagai pembawa agama Allah memiliki tugas edukasi, mengajarkan isi kitab kepada para umatnya. Penyelamatan. Ada banyak misteri yang muncul dalam kehidupan dan belum mampu disingkap mengapa hal ini terjadi. Peristiwa kematian, bencana alam, dan berbagai masalah yang tidak mampu diatasi menunjukkan keterbatasan dan kelemahan esensial pada diri manusia. Oleh sebab itu, agama memberikan jalan untuk memperoleh keselamatan, mengatasi berbagai krisis, dan mampu memenangkan pertarungan melawan kemungkaran, kezaliman, dan segala bentuk ketidakadilan. Allah akan memberikan jalan keselamatan apabila menjalankan ajaran agama dengan baik. Tabsyir dan indzir. Dalam fungsi agama ada kabar gembira dan ada peringatan. Agama memberikan kabar gembira kepada semua orang yang menjalankan ajaran agama dengan baik untuk mendapatkan pahala. Hal ini dimaksudkan sebagai penguatan untuk senantiasa tetap dalam posisi itu. Bahkan lebih baik lagi, adapun peringatan ditujukan kepada orang yang tidak mau peduli terhadap ajaran agama dan membiarkan dirinya dalam kesesatan. Ada surah Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yang artinya para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang ketiga, pembahasan kita kali ini ada fungsi agama dari aspek sosial. Yang pertama ada ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia beragam, ras, etnis, suku, warna kulit, budaya, bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Perbedaan itu bukan untuk saling memusuhi atau saling merendahkan, melainkan untuk saling mengenal, menghargai. Agama mempersaudarakan antara sesama seiman apapun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. Potensi-potensi yang dapat mengancam peretakan kohesi persaudaraan atau ukhuwah harus direksi dengan upaya-upaya semacam ini. Yang kedua ada kontrol sosial. Salah satu fungsi agama adalah kontrol sosial. Agama memberikan legitimasi untuk melakukan kontrol terhadap perilaku sosial masyarakat. Setiap sikap dan perilaku anggota masyarakat harus jalan dengan nama-nama agama. Sikap dan perilaku yang baik atau sejalan dengan norma agama harus didukung, sementara sikap dan perilaku buruk atau bertentangan dengan agama harus dihentikan. Fungsi ini oleh Al-Quran diperkenankan dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar sendiri yaitu tugas bersama, bukan tugas pribadi. Baik dilakukan secara pribadi maupun berkelompok untuk menjamin ketertiban masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada penyadaran sosial. Adanya anggota masyarakat yang kurang beruntung karena kondisi mereka yang terpuruk dalam kemiskinan, yatim, jompo, tawanan perang, atau orang-orang yang lemah secara finansial, fisik, maupun psikis. Agama datang menyadarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu dibantu, disantuni, dan juga dibimbing. Penyadaran peran sosial tersebut, misalnya keharusan berzakat, berinfak, memberi makan anak yatim, tidak menghardik peminta-minta, dan sebagainya, karena pada harta mereka ada hak orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.